Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Happy Fitriani dari Universitas Yarsi jurusan Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan mempraktekkan tentang statistik parametrik uji ANOVA. Uji ANOVA merupakan pengujian dengan menganalisis varian apabila pada uji T jumlah sampel yang digunakan adalah 1 atau maksimal 2 sampel, maka pada uji ANOVA sampel atau variabel yang digunakan lebih dari 2. Jadi itu ANOVA itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu uji ANOVA 1 arah, yang kedua itu uji ANOVA 2 arah. Yang pertama, uji ANOVA 1 arah adalah jenis uji statistika yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari 2 variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Dan yang kedua, uji ANOVA 2 arah adalah jenis uji statistika parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari 2 grup sampel. Berbeda dengan uji one-way ANOVA yang dianalisisnya hanya berlangsung satu arah, yaitu antar perlakuan, maka pada uji two-way atau 2 arah ANOVA, arah analisisnya berlangsung 2 arah, yaitu antar perlakuan dan antar kelompok. Nah, ini one-way ANOVA. Contoh kasusnya mahasiswa FK Yarsi angkatan 2018 ingin melakukan pengujian efek dari 3 macam merek obat penurun tekanan darah terhadap 3 kelompok pasien. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum, yaitu variable value-nya. Yang pertama, pasien 1, pasien peminum obat bermerek X. Yang kedua, kelompok pasien 2, pasien peminum obat merek Y. Yang 2 itu Y ya. Dan yang ketiga, kelompok pasien 3, pasien peminum obat merek Z. Nih, kalau yang ketiga itu peminum obat merek Z. Nah, ini menguji kesamaan varian, bentar, kita kesini dulu. Nah, langsung hipotesisnya. Hipotesis dan kriteria. Hipotesis H0, rata-rata tekanan darah orang peminum obat A, obat X ya, ini salah, obat X, obat Y, dan obat Z adalah sama. Kalau HA itu rata-rata tekanan darah orang peminum obat Y, obat Z, rata-rata tekanan darah obat peminum obat X, Y, Z adalah tidak sama. Jadi itu yang H0 itu adalah sama dan HA tidak sama. Artinya ada perbedaan. Nah, pada ANOVA syarat agar diterima atau tidaknya adalah sebagai berikut. Kriterianya itu apabila signifikasinya lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak. Jadi yang diterima itu H0. Apabila signifikasi kurang dari 0,05 maka H0-nya ditolak dan HA diterima. Kita langsung aja ke SPSS-nya. Kita langsung ke SPSS-nya, klik file. Open data, tunggu sebentar.
Kita klik data, open. Oke, nah habis itu ini muncul outputnya. Nah di sini ada tekanan darah 125 untuk kelompok pasien X dan 125 juga untuk kelompok pasien Y, gitu ya. Dan ada 145 untuk kelompok pasien Z. Nah, terus kita ke variabel. Nah, ini kan string, kita ingin mengubah menjadi numerik. Cara mengubahnya itu klik transform, record into same variable. Kita masukin yang kelompok pasien ke variabelnya, terus kita klik old and new values. Nih, old values-nya obat X. New value-nya 1. Obat Y. Obat X, Y, Z. New value-nya 3. Kita klik continue. Habis itu kita klik lagi oke. Nih yang tadinya kan ini kan X, kita ganti, kita ubah jadi 1, jadi angka 1. Nah, ini juga tadi tuh Y, kita ubah jadi angka 2. Nah, terus habis itu yang Z kita ubah jadi angka 3. Nah, habis itu kita ke variable view, kita ubah type-nya jadi numeric. Oke. Lalu kita ke value. Nah, di value ini kita isi satunya itu obat X kan. Lagi 2-nya itu obat Y. 3 obat Z. Nah, kita klik oke. Nah, dan ini abis itu kita masuk ke pengujian one way ANOVA-nya. Klik analyze, compare means. Ini yang terakhir one way ANOVA. Kita klik. Tekanan darah masuknya ke depend list. Nah, udah tuh. Nah, terus yang kelompok pasien masuknya ke faktor. Nah, udah kayak gitu. Kita klik option dulu, option. Nah, terus kita pilih deskriptif. Kita pilih homogeneity of variantas. Habis itu kita klik continue. Nah, ini pakai pengujian post hoc. Ini kita klik 2K. Bonferroni juga diklik. Nah, di sini tuh signifikan levelnya itu 0,05 ya. Habis kita klik continue. Bisa kita klik oke. Nanti keluar outputnya. Nah, ini dia outputnya udah keluar. Interpretasi secara deskriptifnya, jumlah pasien yang digunakan sebagai sampel yaitu ada 21 pasien ya di sini total. Dari masing-masing ketiga kelompok, obat X berjumlah 7, Pak. 7 orang atau 7 pasien, obat Y juga 7 pasien, obat Z juga 7 pasien, totalnya 21. Di sini bisa lihat kelompok
Yang pertama, peminum obat X. Di sini ada rata-rata tekanan darah 125 dengan tekanan darah yang paling rendah 110 dan tekanan darah yang paling tinggi atau maksimalnya itu 140. Nah, dan yang kedua ini kelompok pasien kedua peminum obat Y. Jumlahnya 7 orang dengan tekanan darah rata-ratanya 125 dan tekanan darah terendah atau minimalnya itu 105 dan yang paling tertinggi atau maksimalnya ada di 140. Dan yang terakhir obat Z. Dari 7 orang pasien peminum obat Z, kita dapat melihat rata-rata tekanan darahnya sebesar 152,14 dengan tekanan darah paling rendah minimalnya itu 130 dan tekanan darah paling tertinggi atau maksimalnya itu 175. Nih ya, di sini 175. Oke, kita ke materi dulu ya. Menguji kesamaan varian atau uji homogenesis pada tabel test of genetic. Nah, ini nih. Pada tabel test of homogeneity of variance di atas ditujukan untuk melakukan kesamaan homogen. Hal ini menjadi salah satu syarat untuk melakukan uji ANOVA satu arah apabila data mempunyai varian sama atau homogen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikasi pada nilai sig dengan nilai signifikasi yang digunakan SPSS secara default menggunakan nilai signifikasi 0,05. Pedoman dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikasi atau sig hasil output SPSS adalah sebagai berikut. Pengujian dilakukan terhadap varians apabila nilai signifikasi lebih besar dari probabilitas yaitu 0,05. Jadi kalau misalkan nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05 maka data tersebut mempunyai varian yang sama. Nah, sebaliknya kalau misalkan nilai signifikasi atau sig-nya itu lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut mempunyai varian yang berbeda. Oke, kita langsung ke outputnya ya tadi. Nah, di sini nih, kalian lihat. Nih, outputnya. Test of homogeneity of variance based on nilai rata-ratanya. Pada kolom Laven statistik 0,352 dan signifikan 0,7708 lebih besar. Kan ini kan 0,078. Nah, lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Jadi itu 0,078 itu lebih besar ya. 0,708 lebih besar dari 0,05 berarti kan lebih besar tuh. Maka data tersebut mempunyai varian yang sama. Nih, maka data tersebut mempunyai karena lebih besar. Nah, kita ke SPSS lagi. Bisa disimpulkan bahwa varian dari ketiga kelompok pasien dengan tekanan darah tinggi tersebut memiliki varian yang sama atau homogen. Jadi data ini sudah memenuhi syarat pengujian one way uji ANOVA. Oke, lanjut. Nih, interpretasi dari tabel ANOVA. Oke, kita ke materinya dulu. H0 rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, Y, Z adalah sama. Dan HA rata-rata tekanan darah HA rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, Y, Z
tidak sama. Jadi tuh H0 itu sama dan HA tidak sama, artinya ada perbedaan. Pada ANOVA, syarat agar diterima atau tidak adalah sebagai berikut kriteria. Apabila signya itu lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Jadi yang diterima itu H0 kalau misalkan signya itu lebih besar dari 0,05. Nah, apabila signya itu lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya itu ditolak dan HA diterima. Jadi yang diterima itu HA. Nah, kita ke outputnya lagi. Nah, di sini itu F hitungnya ada 10,005. Dan DF pada between groups-nya ada 2. Dan nilai signifikasinya ada 0,001. 0,001 ini lebih kecil kan daripada 0,05. Berarti H0-nya ditolak dan HA diterima nih ya, kita lihat aja materinya. H0 kan tadi 0, signifikasinya tuh lebih kecil kan? Kan signifikasinya itu 0,01. Kan signifikasinya itu 0,01 berarti lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan HA diterima. H-nya diterima berarti rata-rata tekanan darah orang peminum obat XYZ tidak sama atau ada perbedaan. Keputusan yang dapat diambil dengan menggunakan hipotesis yang H tadi, yaitu ketiga varian memiliki rata-rata tekanan darah yang berbeda atau tidak sama. Jadi, dari obat XYZ masing-masing memberikan efek terhadap tekanan darah pasien yang berbeda juga. Oke, sekarang di F hitungnya itu kan 10,005. Nah, DF di between groups-nya itu 2. Dan DF di between dan DF di within grupnya itu 18. Nah, ini uji F tabel dan F hitung. Selain membandingkan antara nilai signifikasi sing dengan probabilitas 0,05, ada cara lain yang dapat dilakukan untuk pengujian hipotesis, yaitu dengan membandingkan antara nilai F hitung. Jadi itu ada 2 cara, tadi yang pakai nilai signifikasi, sama yang kedua itu pakai nilai uji F tabel dan F hitung. Nih, dengan membandingkan antara F hitung dengan nilai F tabel, pedoman dalam pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. Jika nilai F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka H0-nya diterima dan HA ditolak. Sebaliknya, jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0-nya ditolak dan HA diterima. Nih, cara rumusnya untuk mencari F tabel nih. DF pembilang itu yang between ya. N1 itu yang between. Ingetin pokoknya pembilang yang atas itu between. Kalau yang DF penyebut itu yang di bawah itu namanya within. Yang tadi ada di output nih. Oke, kita langsung aja ke outputnya dulu. Nah, tadi kan yang atas itu tuh 2 nih DF-nya. Yang bawah itu within kan. 18. Nah, kita cari nih di F tabel. Kita cari ya di F tabel, sebentar. Nah, N1-nya itu tadi kan 2 tuh yang atas. Nah, 2. Nah, N2-nya itu 18, tadi yang within. Ini 18, berarti kita pakainya yang angka 3,55. Ini tuh dari F tabel ya. Jadi kita ke materi lagi.
Jadi kan tadi itu yang F hitungnya itu 10,005 nih, kita lihat di outputnya ya, ingetin. Nih, di outputnya itu F hitungnya itu 10,005. Nah, kita ke materi lagi. 0,005 10,005 lebih besar daripada tadi kan F tabelnya kita udah nyari tuh yang pakai between sama within itu kan 3,55. Jadi F hitungnya itu lebih besar dari F tabel, maka H0-nya ditolak dan HA diterima. Keputusannya 3 varian tekanan darah pasien itu tidak sama. Dapat tidak sama, bentar ya. Jadi dapat disimpulkan ketiga jenis obat ini bisa memberikan efek karena HA diterima nih, HA diterima. Tuh, ada perbedaan. Oke, lanjut. Kita ke output lagi. Di sini ada post hoc test. Pengujian untuk post hoc test output dari 2K, HSD, dan Bonferroni. Kalian tahu nggak 2K itu apa dan Bonferroni itu apa? 2K HSD itu pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah dua rata-rata atau lebih berbeda secara signifikan dalam jumlah analisis varian. Pengujian perbandingannya itu menggunakan nilai signifikasi pada nilai sig dan dengan nilai signifikasi yang digunakan oleh SPSS. Nih di sini tuh ada 0,05. Bacanya di sini ya, the mean difference is significant at the 0,05 level. Kalau Bonferroni itu adalah pengujian yang digunakan untuk menganalisa sampel yang sama ataupun berbeda pada setiap perlakuan. Interpretasinya di sini kita ke materi dulu. Nih, post hoc test digunakan untuk mengetahui variabel mana yang memiliki perbedaan yang signifikan. Cara menganalisanya adalah dengan melihat ada tidaknya tanda bintang pada kolom mean difference. Tanda bintang menunjukkan adanya perbedaan mean yang signifikan. Jadi itu adanya tanda bintang ya, menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Kita ke output lagi. Interpretasi di sini adalah kelompok pasien obat X, Y, Z untuk output kelompok pasien 1 dan 2, kelompok peminum obat X dan obat Y dilihat dari output mean difference-nya. Jadi itu bentar ya, jadi itu yang ada bintangnya itu ini. Bentar. Pasien peminum obat X dibandingkan dengan peminum obat Y, mean difference-nya itu 0,05. Signifikannya itu 1,000. Jadi itu signifikannya lebih besar kan daripada 0,05. Jadi 0,05-nya itu probabilitas. Jadi tuh di sini adanya, jadi itu perbedaannya rata-rata tekanan darahnya tidak signifikan nih, karena 1,005 itu lebih besar dari 0,05. Jadi
tidak signifikan gitu perbedaan tekanan darahnya. Nah, kalau ya obat X, peminum obat X sama peminum obat Z nih, kan ada bintangnya tuh di mean difference. Di mean difference itu ada min 27,143. Di sini ada bintangnya. Dan signifikannya itu 0,003. 0,03 ini lebih kecil daripada 0,05. Jadi terdapat perbedaan tekanan darah pasien yang signifikan. Yang terakhir, peminum obat Y dengan Z, dengan peminum obat Z nih, di mean difference-nya min 27,143 kan ada bintangnya nih. Nah, terus kita ke signifikannya. Signifikannya 0,003 lebih kecil daripada 0,05 dong. Jadi dapat disimpulkan secara statistik signifikasi 0,003 lebih kecil daripada 0,05. Jadi terdapat perbedaan tekanan darah pasien secara signifikan. Dan di sini ada Bonferroni, kelompok pasien peminum obat Y dengan kelompok pasien peminum obat Z. Nih, signifikannya itu 0,03, lebih kecil lagi daripada 0,05, yang artinya terdapat perbedaan tekanan darah pasien secara signifikan tuh. Makanya ada bintangnya. Kalau ada bintangnya itu terdapat perbedaan secara signifikan tuh. Nah, kalau yang kelompok pasien peminum obat X dengan kelompok pasien peminum obat Y, tuh signifikannya 1,000 lebih besar daripada 0,05. 0,05-nya itu tadi itu probabilitas ya, berarti kan lebih besar nih dari 0,05, berarti nggak ada perbedaan yang signifikan, makanya di mean difference nggak ada tanda bintangnya. Lanjut ke homogeneous subset. Ini output terakhir ya. Nah, di sini tuh ada subset for alpha. Interpretasinya pada kelompok subset for alpha. Yang kolom pertama itu terdapat data tekanan darah antara kelompok pasien 1 dan 2 atau kelompok pasien peminum obat X dan Y, itu di sini rata-ratanya ada 125 yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan. Sedangkan kita bisa lihat di kolom subset for alpha yang kedua, di sini ada kelompok pasien yang ketiga yaitu peminum obat Z. Nih, Z. Rata-ratanya itu ada di 152,14 tekanan darahnya itu. Jadi dapat disimpulkan tekanan darah pasien dengan peminum obat Z itu memiliki perbedaan dengan pasien peminum obat X dan Y. Nih, oke. Nih outputnya. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.